Good morning, selamat pagi semua sahabat dimanapun sahabat berada. Terima kasih masih mau menonton kesaksian saya di YouTube. Dan saat ini seperti biasa sahabat, ketika dalam perjalanan menuju ke tempat kerja, saya diingatkan Roh Kudus untuk ayo bersaksi, anakku bersaksi. Oke, saat ini aku mau bersaksi. Ini kejadian bulan Juni kemarin ya, tahun 2021 masih bulan Juni. Saat itu saya menjemput anak saya Angel di Bandara Kuala Namu ya, berdua dengan putri kecil saya Michelle. Dan ketika dalam perjalanan pulang, karena mengejar target, saya harus cepat sampai di sekolah untuk mengawas ujian karena tidak ada yang bisa menggantikan saya waktu itu. Pada saat itu Angel yang nyetir, kami gantian dari tempat peristirahatan di jalan tol. Saya udah diingatkan Roh Kudus, ayo nak tidur, istirahat ya, jangan dipaksa. Tapi pada saat itu karena saya harus buru-buru, takut terlambat mengawas ujian, karena rencananya kami setelah dari tempat peristirahatan rest area di jalan tol itu ya langsung mau ke sekolah saya, tempat tugas saya, karena saya jadwal mengawasnya besok paginya. Dan karena anak saya juga Angel agak kesal ya, di sana tidak ada sinyal, mereka tidak bisa menggunakan handphonenya atau Androidnya untuk menjelajahi dunia maya ya, internet. Dan pada saat itu kami memutuskan tidak beristirahat, tidak tidur, maksudnya malam hari itu di rest area, dan melanjutkan ke Sibolga. Dan saat itu Angel yang menyetir, saya sempat mencoba untuk tidur, tapi karena tugas pekerjaan akhirnya saya tidak bisa tidur. Saya harus menyelesaikan beberapa masalah ya, harus menyelesaikan masalah sebenarnya dengan radio saya, yang berkaitan dengan radio saya maksudnya. Dan ketika doa pagi kami sempat terganggu ya, karena banyak sekali tantangan yang kami harus hadapi saat itu, membuat rasa ngantuk yang luar biasa, membuat saya tidak maksimal untuk doa pagi saat itu. Dan seharusnya saya semprot mobil ini dengan darah Yesus atau minyak dan anggur, tapi karena rasa ngantuk saya tidak melakukannya. Dan pada saat kami tiba di tempat pengisian bahan bakar di Tarutung, saya ambil alih kemudi. Saya bilang, Angel, kamu tidur, biar mami yang lanjutkan sampai ke Sibolga, karena kalau mami yang bawa pasti cepat sampai. Saat itu Angel sepertinya keberatan, dia mengatakan, udah mami tidur aja, mami kan belum tidur. Tapi saya bilang enggak apa-apa, tetap bisa kok, kuat kok mami. Nah, saat saya ingat benar, saya bawa mobil ini tuh kecepatannya luar biasa ya sahabat, kencang sekali, mungkin di atas 100 ya, padahal itu tikungannya lumayan tajam, dan ada beberapa titik yang longsor ya, jalannya mengerikan sebenarnya. Tapi karena saya memburu waktu, saya tidak pikirkan lagi ya tentang itu, dan saya tidak menggunakan seatbelt saat itu. Angel pakai seatbelt tapi dia posisinya tidur, lalu Michelle di belakang, dia tidak pakai seatbelt tapi dia tidur meluk bantal ya, meluk guling maksudnya. Nah, pada saat itu sahabat, saya tuh tiba-tiba merasa ngantuk yang sangat hebat ya. Bahkan saat saya ingat betul, kami hampir terjun bebas ke jurang ya, kalau saya tidak seperti mendengar suara Tuhan tuh, Tuhan Roh Kudus bilang, nak bangun ya.
Saya buka mata, saya lihat, waduh, sedikit saja saya telat untuk membanting setir ke kanan, kami sudah langsung masuk ke jurang yang ketinggiannya ajubilah ya. Aduh, tak terkatakan lagi deh ya, entah mungkin sekian ribu meter di bawah. Nah, saat itu Tuhan Roh Kudus tuh ingatkan, nak, tidur, pinggirkan, tidur. Saya waktu itu ngeyel, saya bilang ini, Tuhan, kalau aku tidur nanti aku terlambat untuk menguas ujian. Lalu saat itu saya tuh seperti berdebat dengan Tuhan, dan kembali saya seperti anak yang nakal, yang luar biasa bandelnya minta ampun. Sudah dibilang seperti itu, saya tidak dengar. Dan akhirnya apa yang terjadi, sahabat? Saya tidur sambil menyetir. Saya tidur ya, saya tidak tahu kalau saya injak gas atau rem atau apapun. Dan akhirnya saya menabrak tiang besi ya, yang lumayan keras. Itu di pinggir jalan sebelah kanan di depan Mahligai Res ya, tempat Mahligai Res. Saat itu di pikiran saya mimpi, saya tuh nyampe ke Mahligai, karena saya berpikir udah Tuhan di Mahligai aja aku tidur ya, istirahat sebentar di situ. Dalam mimpiku itu aku sudah sampai di res Mahligai, dan aku tuh tidur, padahal aku tuh tidur sambil nyetir loh, sahabat. Ya. Tiba-tiba ketika saya dengar buka matamu, ya, tidak lagi bilang anakku, ini Tuhan udah marahin ya, buka matamu. Ketika saya buka mata, kaget saya, langsung bang ya, saya hantamkan mobil ini ya. Yang saya ingat persis, saya cuma bilang, Tuhan Yesus tolong, darah Yesus berkuasa, seperti itu saya bilang ya. Kami akhirnya mobil ini berhenti dengan posisi di atas batu-batu yang besar ya, ada tumpukan batu di situ. Kebayang nggak, sahabat? Itulah mujizat Tuhan yang terjadi untuk saya dan juga kedua anak saya. Tuhan masih sayang sama saya. Saat itu kalau tidak ada batu-batu itu, kami sudah pasti terjun bebas sampai ke dasar kolam ikan yang cukup dalam di situ ya. Ada kolam ikan di bawah situ. Dan puji Tuhan, luar biasa kasih Tuhan kepada kami. Saya tidak pakai seatbelt dan kecepatan yang luar biasa. Kami hanya menabrak tiang besi yang ada di depan Mahligai ya, lalu naik sampai nabrak batu, tapi naik ke atasnya. Luar biasa. Seharusnya saat menabrak batu itu, ini kaca mobil ini pecah seharusnya ya, kalau logika ya, sahabat, dengan kecepatan yang luar biasa. Atau seharusnya saya tuh menabrak anak-anak yang ada di depan rumah samping batu-batu itu, karena pada saat itu ada anak-anak dan ada hanya satu rumah di situ ya. Malaikat Mikael tuh luar biasa ya, melindungi saya. Malaikat penerobos juga, malaikat Serafim juga tetap mengawal saya, sehingga meskipun tabrakan yang cukup keras, tapi kaca mobil ini utuh, tidak tergores sedikit pun. Hanya kap mobil ini bagian depan yang hancur, itu pun masih bisa diperbaiki. Dan lebih luar biasa lagi, sahabat, saya tidak pakai seatbelt, hidung saya patah kena setir ya, karena tabrakan yang sangat keras itu. Saya terbanting ke depan, hidung saya patah kena setir, pelipis saya juga, kemudian kepala saya juga terantuk dengan keras di kap mobil ini yang lumayan keras ya. Dan saat itu yang saya lakukan ketika saya menyadari hidung saya patah, saya tidak panik, sahabat. Saya lihat bengkok, terus mulai membengkak, saya pegang, saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus kembali normal. Yang pertama sekali saya lihat minyak dan anggur. Saya tahu saya selalu sediakan minyak dan anggur di mobil ini ya. Saya percaya bahwa apapun yang sudah dimeteraikan dengan minyak dan anggur tidak bisa dirusak ya. Lalu saya ambil minyak dan anggur, saya oleskan di tempat yang bengkak, yang nyata-nyata sakitnya luar biasa, dan saya tahu itu sakitnya karena patah ya. Saya oleskan, saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus. Wahyu pasal 6 ayat 6 mengatakan bahwa minyak dan anggur
tidak akan dirusak. Saat ini hidungku tidak akan patah. Di dalam nama Tuhan Yesus, hidungku sembuh, hidungku lurus lagi, hidungku normal lagi. Dan saat itu orang di luar sudah heboh ya, mereka sudah ketuk-ketuk jendela, mereka pengen tahu keadaan kami. Saya suruh Angel cepat turun. Ya, saya lihat juga ada ion spray di sini. Saya selalu siapkan ion spray ini. Itu air dari surga, sahabat, itu dikirim Tuhan Yesus untuk saya. Lalu saya semprot supaya tidak sakit ya, karena memang ampuh sekali ion spray itu, membuat hidung saya tidak terlalu sakit lagi, bahkan hilang sakitnya. Kepala saya juga yang agak pusing ya, mungkin karena benturannya sangat keras membuat saya agak pusing, tapi saya puji Tuhan, saya tetap sadar, saya tidak pingsan. Saya cek hidung tidak berdarah, telinga tidak berdarah, tidak ada darah yang keluar, tidak lecet sedikit pun, cuman hidung dengan kepala ya, yang sakit. Lalu saya cek anak-anak saya, ketika kami turun, orang semua bilang ini mujizat ya. Seharusnya biasanya kalau kecelakaan seperti itu, ini kaca mobil hancur, berdarah-darah semua di dalam, bahkan mungkin ya marah. Tetapi mereka heran ketika melihat kami bertiga turun dalam keadaan sehat, utuh ya. Dan saya baru sadar ketika kenapa mereka nggak melihat ada yang aneh di hidung saya ya, padahal hidung saya bengkok waktu itu ya. Ketika waktu mau pulang, saya sempatkan melihat di kaca spion, ternyata hidung saya tidak bengkok lagi ya, hidung saya langsung normal, cuma terasa agak sakit, agak perih. Luar biasa sekali Tuhan Yesus, itu dahsyat Tuhan Yesus, luar biasa ya. Saya saksikan saat ini bahwa pada saat itu banyak sekali orang yang datang ke situ, berhenti ke situ, mereka melihat keadaan mobil saya, mereka heran, mereka lihat kami bertiga sehat, tidak ada masalah, dan mereka bilang itu mujizat ya, mujizat, luar biasa pertolongan Tuhan kepada kami. Dan sahabat tahu, setelah kejadian itu saya tidak pernah sedikit pun, sekalipun lupa untuk menyemprotkan darah Yesus ke mobil ini dan juga memetraikan dengan minyak dan anggur. Kenapa? Karena itu pertolongan yang luar biasa, dahsyat ya. Itu adalah tindakan profetik, tindakan iman saya yang membuat saya merasa tercover penuh ya, dan luar biasa. Saya sudah banyak menerima kasih, belas kasihan Tuhan, sukacita dari Tuhan, itu luar biasa. Ketika saya bisa bersaksi seperti ini, saya merasakan ada power ya, tenaga, kekuatan yang baru untuk saya, untuk memulai hidup saya pada hari ini. Dan memang iblis tidak tinggal diam, sahabat. Dia selalu mencari-cari celah, mencari-cari kesempatan di mana kita lengah. Dia akan masuk seperti singa yang mengaum-ngaum, menunggu, mengincar mangsanya. Seperti itulah iblis. Ketika saya saat itu lengah, saya ngantuk, saya capek, maka saat itulah dia masuk. Tetapi Tuhan Yesus tetap bersama saya. Dia tidak pernah meninggalkan saya sedetik pun. Dan malaikat-malaikat yang berlaksa-laksa tetap saja mengikuti saya kemanapun saya pergi. Karena doa saya selalu saya nyalakan, saya hidupkan. Dan persembahan hidup saya kepada Tuhan itu berbau harum di hadapan Tuhan. Itu membuat malaikat berlaksa-laksa tetap ada di samping kiri kanan saya, muka belakang saya. Dan luar biasa, untuk kesekian kalinya saya lolos dari maut. Semoga kesaksian saya kali ini memberkati saudara, memberkati sahabat dimanapun sahabat berada. Tetap semangat ya, tetap layani Tuhan dengan cara apapun. Jika saudara bukan pendeta, saudara bukan pastor, saudara bukan hamba Tuhan, atau apalah yang berkaitan dengan pekerjaan Tuhan yang kita ketahui ya, saudara dokter, saudara perawat, saudara mungkin tukang beca, saudara mungkin nelayan ya, layani Tuhan dengan pekerjaan masing-masing, karena Tuhan Yesus melihat hati, bukan apa yang kita lakukan dengan pekerjaan kita masing-masing ya. It's okay. Jangan takut untuk memberitakan firman Tuhan, jangan takut untuk bersaksi. Jadikan kesaksian sebagai gaya hidup saudara seperti saya. Saya selalu bersaksi kemanapun saya pergi, kapan saja, di mana saja. Karena saya yakin ketika saya bersaksi,
malaikat di surga, bahkan malaikat di kiri kanan saya bersorak-sorai, dan itu makanan untuk mereka. Dan pagi hari ini ada sukacita yang luar biasa buat saya bisa membagikan kesaksian saya ya, meskipun sudah berlalu berapa bulan ya sahabat, karena baru kali ini saya bisa bersaksi seperti ini, karena Tuhan menyuruh saya untuk membagikan kesaksian saya ini. Dan pada saat itu saya tidak memposting kecelakaan saya itu, karena saya pikir ya akan ada saatnya nanti saya akan bersaksi ya, bukti fisiknya ada, dan beberapa orang juga tahu tentang hal itu. Dan karena memang tidak ada yang parah, saya tidak mengekspos ya. Dan luar biasa kasih Tuhan kepada kami sampai saat ini. Meskipun banyak sekali tantangan dari iblis, banyak cara yang dia lakukan untuk berusaha menghancurkan kami, tetapi Tuhan Yesus tetap menjadi pembela kami, menjaga kami dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Salam kasih, tetap semangat. God bless you all.